Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita semua masih bisa berjumpa pada bulan Ramadan tahun kali ini. Kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, di sini saya memenuhi tugas kemuhammadiyahan, tugasnya kultum. Ya, karena situasi dan kondisi kita sedang menjalankan puasa, maka judul saya juga puasa dan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Nah, dari puasa sendiri, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri makan dan minum serta maksiat atau hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar engkau bertakwa. Nah, jadi puasa ini wajib untuk orang-orang yang beriman. Nah, apa itu iman? Apa itu takwa? Iman adalah keyakinan di dalam hati kita, meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya dan tiada Tuhan selain Allah. Mengisahkan Allah itu adalah iman. Sedangkan bertakwa itu adalah menunaikan atau menjalankan semua apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama itu adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara disengaja. Nah, di sini dijelaskan baik mulut, telinga, kuping, mulut, telinga, hidung maupun dengan batasnya masing-masing. Nah, jadi gini, makan, minum, terus kalau kata ustadzku dulu itu ngutek-ngutek upil itu makruh, dan itu ada batasannya. Kalau sampai panas sampai ke tenggorokan itu sama aja dengan memasukkan barang. Nah, itu hukumnya membatalkan puasa. Terus sama membersihkan telinga, membersihkan lubang telinga. Itu kalau dengan memakai tangan barang kita sendiri itu hukumnya makruh. Itu juga tetapi kalau kita memakai cotton bud atau alat lainnya itu sama aja dengan memasukkan barang. Jadi itu terhitung untuk membatalkan puasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu sedikit. Yang kedua yaitu memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Nah, ini konsepnya pada dubur dan kemaluan. Ini konsepnya pada kemaluan. Nah, memasukkan barang di dalam waktu siang di saat kita sedang puasa itu hukumnya haram. Itu membatalkan puasa. Nah, bersentuhan itu juga dilarang. Pacaran itu juga dilarang, apalagi memasukkan barang. Tuh. Nah, yang ketiga
yaitu muntah disengaja. Nah misal gini, kita sahur di dalam keadaan makannya itu kekenyangan. Nah terus aku ki bingung, wah aku meh muntah tapi kok ora sida. Lah terus mbok untah-untah ke dipaksa ngono. Lah itu termasuk disengaja. Tetapi kalau tidak disengaja ya kita kekenyangan tidak sengaja ngerti-ngerti muntah. Nah itu tidak dihukumi membatalkan puasa, masih bisa lanjut. Nah yang keempat, berhubungan badan secara sengaja. Ya kayak nomor 2 tadi, memasukkan barang antara dubur dan kubur, nah, itu haram. Nah ini berhubungan badan secara sengaja. Ini untuk berpuasa ya setidaknya diempet dulu lah sampai habis lebaran gitu, berhubungan. Nah selanjutnya nomor 6, haid atau menstruasi. Apa itu haid? Keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita. Nah gini, ada haid itu paling cepat 1 hari 1 malam. Kalau setahu saya gitu. Tapi kalau lama itu 1 bulan lebih. Itu kurang lebih 1 bulan, 40 hari kalau nggak salah. Itu paling lama haid. Tapi biasanya kalau haid itu 7 hari. Nah misalnya gini, ada seorang wanita sudah haid 7 hari. Nah sudah berhenti, terus dia memulai puasa. Nah di dalam waktu keadaan puasa, oh ternyata dia mulai haid lagi. Akhirnya itu membatalkan puasa. Nah wajib mengganti setelah bulan Ramadan gitu. Nah yang ketujuh, nifas. Nifas itu keluarnya darah setelah seorang wanita itu melahirkan. Nah paling cepat nifas itu saya kurang paham, tapi biasanya ini terjadi 1 hari atau 2 hari itu setelah melahirkan. Bahkan ada yang pendarahan juga itu kurang lebih sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari ada. Nah itu orang hamil, terus orang nifas itu juga dilarang untuk berpuasa. Ya maksudnya lebih baik mengganti di kemudian setelah Idul Fitri daripada membatalkan puasa. Dan itu juga diwajibkan untuk mandi besar gitu. Nah selanjutnya gila. Nah ada orang berpuasa tiba-tiba gila gitu saja. Nah itu juga membatalkan puasa. Ya ibaratnya dia sudah tidak sadar diri, terus gimana ya, tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri, terus ngamuk-ngamuk dewe, terus nesu-nesu dewe lah, intinya ngono ning dalan-dalan. Akhirnya dia membatalkan puasa. Nah gila ini kan artinya tidak sadar diri. Nah mabuk itu juga tidak menyadarkan diri. Kalau kata ustadku, orang yang mabuk sudah tidak sadar kalau itu puasa, itu juga membatalkan itu. Nah yang terakhir itu murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Nah kita sedang menjalankan ibadah puasa, terus kita diiming-imingi, ternyata oh ya dikasih mie instan 10 kardus dari Nasrani atau agama selain kita. Akhirnya kita masuk ke agama mereka, itu juga termasuk murtad. Pasti kita tidak sengaja, oh ya kita disuruh untuk menyembah apa yang disembah mereka. Nah akhirnya itu membatalkan puasa itu, walaupun itu dalam keadaan kepepet apapun. Kalau kita mengikuti ibadah dari selain agama Islam, itu murtad. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.